Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Komarati Handayani, nomor absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat pembelajaran IPS. Hakikat IPS adalah sebagai pengetahuan yang akan membina para generasi muda belajar ke arah positif, yakni mengadakan perubahan-perubahan sesuai kondisi yang diinginkan oleh dunia modern, atau daya kreasi pembangunan serta prinsip-prinsip dasar oleh sistem nilai yang dianut masyarakat, serta membina kehidupan masa depan masyarakat secara lebih cemerlang. Pada kurikulum sekolah dasar 1968, belum muncul istilah ilmu pengetahuan sosial pada mata pelajaran, namun disebut ilmu bumi, sejarah, dan kewarganegaraan. Sebelum 1975, Indonesia dikenal dengan beberapa istilah sifik pada kurikulum 1962. Pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum 1968, Hamid Hasan 1990 mengemukakan dalam kurikulum IPS yang pertama, kelompok yang menghubungkan pendidikan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Kelompok ini dapat dibagi menjadi 3 aliran. Yang pertama, aliran yang berpendapat IPS adalah ilmu-ilmu sosial, karena itu sekolah mengajarkan sejarah, geografi, politik, ekonomi, dan lainnya. Yang kedua, aliran yang berpendapat IPS merupakan fusi dan berbagai disiplin sosial hingga tidak lagi dikenal ada batasan dari setiap disiplin ilmu. Dan yang ketiga, aliran yang menginginkan IPS sebagai disiplin khusus dengan tokohnya Jarum S. Brunner, seorang ahli psikologis perkembangan psikologis belajar kognitif. Yang kedua adalah kelompok yang menganggap IPS tidak perlu merupakan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu sosial. Bisa dijadikan sumber secara akademis, IPS erat hubungannya dengan ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu pengetahuan yang membahas hubungan masyarakat dengan manusia, juga membahas tingkah laku manusia. Sementara itu, mengatakan bahwa ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan kajian geografis. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putari Puspita Dewi, NIM 1811031033, nomor absen 7. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai hakikat pembelajaran IPS. Langsung saja, yang kedua adalah kelompok yang menganggap IPS tidak perlu. Di sini dimaksudkan IPS merupakan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu sosial dan bisa juga dijadikan sebagai sumber. Secara akademis, IPS erat kali hubungannya dengan ilmu sosial. Ilmu sosial itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang membahas hubungan manusia dengan masyarakat dan juga membahas tingkah laku manusia. Sementara itu, Depdikbud mengatakan bahwa ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan bahan kajian geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, sosial, dan tata negara. IPS menggambarkan interaksi individu atau kelompok lingkungan dalam masyarakat, baik dalam lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran IPS bertumpu pada tujuan yang lebih tinggi. Ada 5 tujuan pembelajaran IPS. Yang pertama, membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan masyarakat, serta membekali peserta didik dengan kemampuan. Yang kedua, mengidentifikasi, menganalisa, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang ilmuwan serta berbagai keahlian. Yang keempat, membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan terhadap lingkungan hidupnya yang baik berbagai kehidupan yang tidak terpisahkan. Yang kelima, membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, dan perkembangan ilmu dan teknologi. Kelima tujuan di atas harus dicapai dalam pelaksanaan kurikulum IPS di berbagai lembaga pendidikan dengan keluasan, kedalaman, dan bobot yang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan. Tujuan pendidikan IPS dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa pendidikan IPS merupakan sesuatu disiplin ilmu. Oleh karena itu, pendidikan IPS harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional
Dengan demikian, tujuan pendidikan IPS adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dengan menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Sebelum melanjutkan pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nika Depena Parini, nomor absen 9. Masih mengenai tujuan pembelajaran IPS, di mana ada 3 kajian utama berkenaan dengan dimensi tujuan pembelajaran IPS, yaitu yang pertama, pengembangan kemampuan berpikir siswa, di mana kemampuan intelektual tentang ilmu-ilmu sosial dan masalah-masalah kemasyarakatan yang merujuk pada ranah kognitif. Yang kedua, pengembangan nilai dan etika sosial, semua aspek bidang yang mengenai kewajiban-kewajiban manusia serta tentang yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, pengembangan tanggung jawab dan partisipasi sosial, yakni mengembangkan tujuan IPS dalam membentuk warga negara yang baik ialah warga negara yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Oman Mahamali juga merumuskan tujuan IPS sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-ide kepada anak. Yang kedua, sikap hidup belajar. Dengan belajar IPS, anak memiliki kemampuan menyelidiki untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep baru, sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, nilai-nilai sosial dan sikap untuk menafsirkan fenomena dunia sekitarnya, sehingga mereka mampu melakukan perspektif terhadap ilmu pengetahuan sosial. Yang keempat, keterampilan dasar IPS, di mana siswa dapat belajar menggunakan keterampilan mempelajari data masyarakat, mempertimbangkan relevansi dan validitas data, mengklasifikasikan dan mentafsirkan data-data sosial, dan merumuskan kesimpulan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Risa Kutumira Windari, nomor absen 20, NIM 18 11 03 1050. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya membahas tentang karakteristik pendidikan IPS. Bidang studi IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Pengertian terpadu sendiri adalah bahwa bahan atau materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu, menurut Lili M. Sadeli tahun 1986. Karena IPS terdiri dari disiplin ilmu-ilmu sosial, dapat dikatakan bahwa IPS ini mempunyai ciri-ciri khusus atau karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bidang studi lainnya. Nah, berikut ini merupakan karakteristik pendidikan IPS dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Yang pertama, ada materi IPS. Mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan atau fisik dan sosial budaya. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari masyarakat. Nah, ada 5 macam sumber materi IPS, antara lain 1. Segala sesuatu atau apa yang ada dan terjadi di sekitar anak, sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas, negara, dan dunia, dengan berbagai permasalahannya. Kedua, kegiatan manusia meliputi mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Ketiga, lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Yang keempat, kehidupan masa lampau. Perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan yang terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Yang kelima, ada anak sebagai sumber materi meliputi segi dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Dengan demikian, masyarakat dan lingkungannya selain menjadi sumber materi IPS, sekaligus juga menjadi laboratoriumnya. Pengetahuan konsep teori-teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan dan dicobakan sekaligus diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada strategi penyampaian pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut dengan the widening horizon or expanding every moment kurikulum, menurut Mukminam 1996. Tipe kurikulum tersebut didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya, secara bertahap dan sistematis dalam lingkungan konsentrasi keluar dari lingkungan tersebut. Kemudian, mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas. Selanjutnya, yang ketiga itu karakteristik siswa sekolah dasar.
Pengenalan dan pemahaman terhadap sifat-sifat siswa tidak kalah pentingnya bagi seorang guru, karena dengan memahami sifat-sifat siswa tersebut, guru dapat menyusun, merencanakan, dan melaksanakan pembelajaran IPS dengan baik. Di Indonesia pada saat ini, anak sekolah dasar dimulai dari usia 6 sampai dengan 12 tahun. Secara psikologis, periode ini dikategorikan sebagai masa kanak-kanak akhir. Nah, para pendidik masa tersebut menyebut sebagai masa sekolah dasar, sedangkan para psikolog menyebutnya sebagai masa berkelompok atau masa penyesuaian diri. Sebutan masa sekolah dasar merupakan periode keserasian bersekolah, yang artinya anak sudah matang untuk bersekolah. Adapun kriteria keserasian bersekolah, yakni pertama, anak harus dapat bekerja sama dalam kelompok dengan teman-teman sebaya, tidak bergantung pada ibu, ayah, ataupun anggota keluarga yang dikenalnya. Yang kedua, anak memiliki kemampuan sini analitik, yang artinya dapat mengenal bagian-bagian dari keseluruhannya dan dapat menyatukan kembali bagian-bagian tersebut. Yang ketiga, secara jasmaniah, anak sudah mencapai bentuk anak sekolah. Sementara itu, sebutan masa berkelompok dan masa penyesuaian diri dikaitkan dengan keinginan anak-anak untuk diterima oleh teman-teman sebayanya sebagai anggota kelompok, serta pentingnya penyesuaian diri di dalam kelompoknya. Setiap anak adalah pelajar yang unik, memiliki kepribadian singular, latar belakang, pengalaman, dan cara belajar tertentu. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Trisnawati, absen 22. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Menurut Preston, dalam Umar Hamalik tahun 1992, anak mempunyai ciri-ciri, diantaranya 1. Anak merespon, maksudnya anak menaruh perhatian terhadap bermacam-macam aspek dari dunia sekitarnya. Yang kedua, anak adalah seorang penyelidik, maksudnya anak memiliki dorongan untuk menyelidiki dan menemukan sendiri hal-hal yang ingin mereka ketahui. 3. Anak ingin berbuat, maksudnya ciri khas anak adalah selalu ingin berbuat sesuatu. Mereka akan aktif belajar dan memiliki rasa ingin tahu. Yang keempat, anak mempunyai minat yang kuat terhadap hal-hal yang kecil. 5. Anak kaya akan imajinasi, maksudnya dorongan ini dapat menimbulkan dalam pengalaman-pengalaman seni yang dilaksanakan dalam pembelajaran IPS. Misalnya pula dapat dikembangkan dengan pemecahan masalah. Saudara sebagai calon guru harus memahami ciri-ciri anak tersebut dalam rangka kesiapan suatu pembelajaran untuk dapat menghadapi bahan belajar dengan baik. Siswa dituntut menunjukkan adanya perhatian. Berkaitan dengan atmosfer di sekolah, ada sejumlah karakteristik yang dapat diidentifikasi pada siswa SD berdasarkan kelas yang terdapat di SD. Yang pertama, karakteristik pada masa kelas rendah atau kelas 1, 2, 3. Salah satunya ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Siswa di kelas rendah biasanya suka memuji diri sendiri dan lain sebagainya. Sedangkan karakteristik pada masa kelas tinggi, yaitu 4, 5, 6, biasanya perhatian siswa tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. Ingin tahu, ingin belajar, dan realistis, timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus. 2.4 Pengertian strategi pembelajaran. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan desain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang R. Susanti. Saya absen 24. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai konsep dasar strategi pembelajaran IPS. Konsep dasar dalam belajar mengajar meliputi 3 hal. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajaran. Yang kedua, menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, pemilihan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Yang ketiga, norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Menurut Newman dan Morgan, strategi dasar setiap usaha meliputi 4 masalah. Yang pertama, pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang melakukannya. Yang kedua,
pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak awal hingga akhir. Dan yang terakhir itu, pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang akan dilakukan. Kalau diterapkan dalam konteks pembelajaran, keempat strategi dasar tersebut bisa diterjemahkan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku kepribadian peserta didik yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat, efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, menetapkan norma-norma dan batasan minimal keberhasilan atau kriteria dasar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melaksanakan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imadi Dakurudinata. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu jenis strategi pembelajaran IPS. Terdapat beberapa yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS, yaitu 1. Strategi urutan penyampaian suksesif, di mana seorang guru harus menyampaikan materi lebih dari satu. Maka menurut strategi urutan penyampaian suksesif, sebuah materi satu demi satu disajikan secara mendalam, kemudian secara berurutan menyajikan materi berikutnya secara mendalam pula. 2. Strategi penyampaian fakta, di mana seorang guru harus menyajikan materi pembelajaran termasuk jenis fakta. Strategi yang tepat untuk mengajarkan materi tersebut adalah: pertama, sajikan materi fakta dengan lisan, tulisan atau gambar. Kemudian, berikan bantuan kepada siswa untuk menghafal. Bantuan diberikan dalam bentuk penyampaian secara bermakna, menggunakan jembatan ikatan, jembatan keledai, dan asosiasi berpasangan. 3. Strategi penyampaian konsep. Materi pembelajaran jenis konsep dalam materi berupa definisi atau pengertian tujuan mempelajari konsep adalah agar siswa paham, dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, dan sebagainya. 4. Strategi penyampaian prosedur. Tujuan mempelajari prosedur adalah agar siswa dapat melakukan atau mempraktikkan prosedur tersebut, bukan sekedar paham atau hafal. Termasuk materi pembelajaran jenis prosedur adalah langkah-langkah mengerjakan suatu tugas secara urut. Langkah-langkah mengerjakan prosedur meliputi: A. Menyajikan prosedur, B. Pemberian bantuan dengan jalan mendemonstrasikan bagaimana cara melaksanakan prosedur, C. Memberikan latihan atau praktik, D. Memberikan umpan balik, E. Memberikan tes. 5. Strategi mengajarkan atau menyampaikan materi, aspek sikap atau afektif. Termasuk materi pembelajaran aspek sikap atau afektif adalah pemberian respon, penerimaan suatu nilai, internalisasi, dan penilaian. 6. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu heurikein, yang berarti saya menemukan. Strategi pembelajaran inquiry menekankan pada proses mencari dan menemukan. Materi tidak diberikan secara langsung. Peran peserta didik dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing peserta untuk belajar. 7. Strategi pembelajaran expository merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok serta peserta didik, dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Dalam strategi ini, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Sekian pemaparan dari saya.